Nah, guys, kembali lagi di channel Apri Sitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari sisi pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun dari sisi kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi dibalik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi ataupun suatu gambaran yang kamu miliki untuk saat ini. Kita langsung saja guys terhadap kartu yang saya pegang ini, karena memang untuk saat ini saya akan mencoba untuk melihat bagaimana keadaan manusia yang telah mencampakkan diri kamu di siang hari ini. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pemikiran kamu, dan semuanya saya kembalikan terhadap energi yang kamu miliki untuk saat ini. Kita akan sama-sama melihat bagaimana keadaan dia guys. Nah guys, kita langsung saja terhadap kartu yang ada di depan saya ini, bagaimana keadaan diri dia untuk siang hari ini. Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu Queen of Cups. Sekali lagi muncul kartu Queen of Cups, yang dimana kemunculan kartu yang saya pegang ini berbicara terhadap unsur api yang berlambangkan 3 zodiak: Aries, Leo, dan Sagittarius. Saya tidak mengarah terhadap ketiga zodiak tersebut, tetapi saya mengarah terhadap kata Queen of Cups, yang dimana kartu Queen of Cups ini seakan-akan mengisyaratkan terhadap sisi keadaan dia, baik secara perasaan, baik secara pemikiran, ataupun secara jiwa spiritual dia. Ada situasi yang membuat ketiga aspek tersebut merasa sangat sensitif. Bukan hanya merasa sensitif, tetapi diri dia pun menyimpan suatu rasa emosional. Mungkin rasa kesensitifan itu bisa saja berasal terhadap hubungan asmara yang dia jalankan terhadap pihak ketiganya, atau mungkin rasa kesensitifan itu berada di dalam ruang circle dia.
yang dimana ada beberapa energi yang saya rasakan terhadap manusia yang pernah kamu fokuskan untuk saat ini. Seakan-akan beberapa energi tersebut mengharuskan diri dia berada di dalam situasi yang benar-benar sangat kacau, yang benar-benar tidak menerima suatu kemakmuran, yang benar-benar diri dia menerima suatu kemanipulatifan. Kalau saya menarik dari sisi rasa emosional yang dia simpan untuk saat ini, mungkin faktor utamanya ada satu energi yang berdampingan terhadap diri dia, di mana satu energi itu membuat diri dia tidak bahagia. Bukan hanya itu saja, tetapi satu energi itu telah melakukan suatu hubungan komunikasi terhadap orang lain. Kartu yang saya pegang ini guys, bisa kamu lihat sendiri, baik pria ataupun wanita yang sedang duduk di atas kursi singgasananya, di mana ketika diri dia duduk di atas kursi singgasananya, ada sehelai pakaian yang bersilang di dalam tubuhnya. Sehelai pakaian inilah yang saya kategorikan seseorang yang masih sangat sensitif, seseorang yang menyimpan rasa emosional yang begitu sangat luar biasa. Kalau saya berbicara terhadap sisi keuangan yang dia miliki untuk saat ini, mungkin salah satu faktor yang membuat diri dia berpikiran sangat negatif terhadap orang lain. Karena memang untuk saat ini sisi keuangan dia pun tidak stabil akibat dari kebodohan dia. Diri dia hanya dijadikan ajas manfaat, tetapi diri dia tidak mampu untuk mengeksekusikan siapa yang memanfaatkan diri dia. Seseorang yang mengelilingi energi dia, semuanya hanya menggunakan diri dia sebagai sumber penghasilan. Saya tidak tahu apakah manusia yang pernah kamu fokuskan sehingga diri dia meninggalkan diri kamu memiliki suatu materi yang luar biasa, atau memang diri kamu yang memiliki materi yang luar biasa. Setidaknya kemunculan kartu ini, baik dari sisi pekerjaan, baik dari sisi keuangan, baik dari sisi pemikiran, baik dari sisi perasaan, baik dari sisi usaha ataupun bisnis yang dia jalankan untuk saat ini, benar-benar berada di dalam situasi yang sangat kacau. Dengan kata kekacauan itulah muncul di dalam hatinya mengharapkan suatu bantuan dari orang lain, atau memang mengharapkan suatu bantuan dari Sang Pencipta. Kita lihat kartu di bawahnya. Muncul kartu The Eight of Swords. Di mana kemunculan kartu The Eight of Swords ini, 8 pedang yang seakan-akan mengikat satu orang, di mana ketika 8 pedang ini mengikat seseorang, penuh dengan rasa kebuntuan. Sangat luar biasa 8 pedang yang mengarah terhadap diri dia. Yang dimana 8 pedang ini membuat diri dia tidak tahu harus berbuat apa, membuat diri dia tidak tahu apa yang harus dia pikirkan. Kalau saya mencoba terhadap hubungan asmara dia, seakan-akan hubungan asmara yang dia jalankan terhadap pihak ketiganya memang di awalnya sangat bahagia, memang di awalnya sangat stabil, memang di awalnya sangat nyaman, memang di awalnya sangat makmur, sama-sama saling melengkapi. Tetapi untuk saat ini, atau memang pemikiran dia saat ini, ada situasi kebuntuan yang harus dia hadapi.
Situasi kebuntuan inilah yang membuat diri dia merasa sensitif dan menyimpan rasa emosional. Ini kedua kartu yang saya pegang ini guys, yang saya katakan. Kita lihat bagian keduanya. Muncul kartu Four of Pentacles. Di mana kemunculan kartu Four of Pentacles ini pun berbicara terhadap sisi keuangan yang sedang dia miliki. Sisi keuangan yang benar-benar, dengan kata lain, sangat tersiksa. Sisi keuangan yang benar-benar tidak mendapatkan suatu ketenangan. Sisi keuangan yang benar-benar selalu membuat diri dia sangat kacau. Kenapa saya mengatakan sisi keuangan? Karena memang kata Pentacles inilah yang saya kategorikan sebagai materi. Di sisi lain, kamu bisa melihat sendiri kemunculan kartu yang saya pegang ini. Seseorang yang memiliki 4 koin, tetapi 3 koin dihempit oleh kedua kakinya. 1 koin berada di atas kepalanya. 3 koin yang dihempit kedua kaki inilah yang saya kategorikan untuk saat ini kondisi keuangan dia tidak stabil. 1 koin yang berada di atas kepala inilah yang saya kategorikan ada beberapa energi yang memanfaatkan diri dia sebagai sumber penghasilan. Ini dia guys. Kita lihat kartu selanjutnya. Muncul kartu ini. Seseorang yang hanya bisa melihat ke bawah, tetapi ketika seseorang ini melihat ke bawah, dia meratapi segala apapun yang pernah dia perbuat. Ibaratnya hukum tabur tuai. Ada situasi yang membuat diri dia menerima suatu kegagalan di sini. Bukan hanya situasi kegagalan, diri dia pun berada di dalam suatu kerasisan. Baik dari sisi perasaan, pemikiran, ataupun batin. Kedua kartu ini menggambarkan situasi keadaan yang sedang dia pikirkan saat ini. Kegagalan apa yang menjadi faktor utamanya guys? Kita lihat kartu. Wow, muncul kartu ini. Seseorang yang membawa beberapa pedang, di mana ketika seseorang ini membawa beberapa pedang, tujuannya cuma satu: mendapatkan suatu keberuntungan yang berasal dari kelicikan. Dengan kata lain, kemunculan kartu yang baru saya bukakan ini ada beberapa energi yang telah membuat diri dia suatu kelicikan. Kelicikan ini bisa saja berasal di dalam dunia pekerjaan diri dia. Kelicikan ini bisa saja berasal dari sisi keuangan dia. Kelicikan ini bisa saja berasal dari sisi asmara dia. Ini dia guys. Kelima kartu yang saya bukakan barusan ini, tidak ada kartu yang menggambarkan hal yang positif. Semuanya hal yang bersifat negatif. Mulai dari situasi yang sangat sensitif, mulai dari situasi yang benar-benar membuat diri dia buntu, mulai dari situasi yang membuat diri dia merasa kegagalan, mulai dari situasi yang membuat diri dia menerima suatu kata tersiksa, kerasisan, kemiskinan, kebangkrutan, semua aspek. Karena memang hal tersebut terjadi dari satu energi ini. Ada keberadaan satu energi di sini, di samping dia.
yang dimana satu energi ini menuntut segala sesuatunya harus bersifat sempurna. Ketika satu energi ini menuntut segala sesuatunya sangat sempurna, justru membuat kondisi manusia yang pernah kamu fokuskan tidak tahu harus berbuat apa. Di sisi lain, kalau saya memutarbalikkan seluruh perkataan saya, mungkin ada satu pemikiran yang saya lihat di sini terhadap manusia yang pernah kamu fokuskan, sesuatu hal yang sedang dia rencanakan atau memang yang sedang dia kerjakan. Dimana ketika sesuatu hal ini dia rencanakan, saya melihat dan merasakan itu faktor dari suatu kelicikan. Dia akan memperlakukan seseorang berdasarkan suatu kelicikan di sini. Dia akan memberikan suatu manipulatif terhadap orang lain di sini, guys. Dimana tujuan diri dia memberikan hal tersebut agar diri dia bisa terhindar dari situasi yang benar-benar sangat kacau. Ini dia, guys. Ketiga kartu inilah yang sedang dia pikirkan. Ketiga kartu inilah yang sedang dia rasakan untuk saat ini. Kita lihat kartu di bagian ketiganya. Apa yang akan terjadi untuk kedepannya? Apakah situasi ini akan secara perlahan-lahan hilang atau memang masih bertahan terhadap diri dia? Kita langsung saja muncul kartu The Hermit. Di mana kemunculan kartu The Hermit ini berbicara terhadap unsur tanah yang berlambangkan 3 zodiak: Capricorn, Taurus, dan Virgo. Saya tidak menarik terhadap ketiga zodiak yang saya katakan tadi, tetapi saya akan mencoba untuk fokus dengan kartu yang saya pegang ini, yang dimana kartu tersebut The Hermit. Ada sisi kekhawatiran yang akan dia rasakan untuk kedepannya. Ada situasi yang akan membuat diri dia merasa sangat waspada untuk kedepannya. Apakah berasal dari sisi pekerjaan dia, atau memang dari sisi perasaan dia, atau memang dari sisi lain. Setidaknya kartu yang saya pegang ini akan dia rasakan untuk kedepannya, guys. Kenapa saya mengatakan hal tersebut? Kamu bisa melihat sendiri kartu yang saya pegang ini. Seseorang yang ingin melangkah untuk kedepannya, di mana ketika seseorang ini ingin melangkah untuk kedepannya, ada sesuatu hal yang dipegang oleh kedua tangannya, di mana kedua hal tersebut berupa tongkat dan lampion. Tongkat inilah yang saya katakan sebagai rasa kekhawatiran. Lampion inilah yang saya kategorikan sebagai kewaspadaan. Lampion dengan tongkat, kekhawatiran dan kewaspadaan untuk kedepannya. Akan ada hal yang akan terjadi terhadap diri dia di sini. Kita lihat kartu selanjutnya. Muncul kartu Queen of Pentacles. Di mana kemunculan kartu Queen of Pentacles ini berbicara terhadap sisi kebebasan, berbicara terhadap sisi kemakmuran, berbicara terhadap sisi kebahagiaan, berbicara terhadap sisi kenyamanan. Bisa saja kemunculan Queen of Pentacles untuk kedepannya yang menjadikan suatu faktor diri dia menerima suatu kekhawatiran. Untuk kedepannya dia tidak mendapatkan suatu kebebasan di sini. Tidak mendapatkan suatu kebebasan untuk kedepannya, guys. Munculnya kartu ini faktor utamanya. Ini faktor utamanya, guys. Kita lihat kartu terakhir. Muncul kartu The Empress.
Di mana kemunculan kartu The Empress ini pun berbicara terhadap sisi energi dia untuk kedepannya. Diri dia butuh suatu ketenangan di sini. Di mana ketenangan yang akan dia butuhkan karena memang dia akan menyadari, dia akan memahami, dia akan mengerti dari setiap perbuatan yang pernah dia lakukan, baik terhadap diri kamu ataupun terhadap orang lain. Dia akan mencoba di sini berusaha sekeras mungkin untuk menenangkan jiwa spiritual dia, guys. Ini dia, guys. Nah, dari ketiga kartu yang saya bukakan ini, saya menarik satu kesimpulan. Kondisi diri dia untuk saat ini tersiksa. Untuk kedepannya khawatir dan membutuhkan suatu ketenangan karena memang diri dia tidak mendapatkan suatu kebebasan. Oke guys, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.